material itu contohnya banyak. Seperti aku di depanmu ini material. Kamu melihat ini air material. Laptop ini material. Syaratnya material itu ada dua. Memiliki keluasan dan gerak. Keluasan itu volume, isi. Kemudian gerak itu dimensi waktu. Kapan berada. Misalnya saya ini material karena yus ketok melong gede ini kan material. Terus juga bisa dilacak dimensi waktunya. Kamu pengen tahu ya silakan lihat KTP saya gitu kan. Saya pertama kali misalnya pengen tahu pertama kali saya hadir ini ya cek saja KTP. Clear kan itu. Berarti bisa dilacak dimensi waktunya. Oke, jadi syaratnya materi itu ada dua. Memiliki dimensi ruang, keluasan dan dimensi waktu. Karena bisa dilacak waktunya maka disebut dengan material. Terus kemudian kan itu mempersoalkan misalnya bagaimana dengan benda-benda yang imaterial ini. Contohnya Tuhan ya, surga neraka pahala dosa ini kan imaterial. Katakan itu mengintroduksi memperkenalan dengan konsep das Ding an sich. Das Ding an sich itu artinya das Ding an sich itu bahasa Jerman ya. Das Ding an sich itu benda yang bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Ya, karena manusia nggak bisa memahami itu, maka dia hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Ya das Ding an sich itu metafisika itu. Tuhan itu das Ding an sich. Karena yang bisa memahaminya adalah Tuhan sendiri. Secara clear ya, secara jelas itu ya. Manusia itu hanya bisa menerka-nerka lewat konsep misalnya teologi itu ya. Ada sifat dan lain sebagainya. Tapi saya nggak perlu masuk di situ. Kemudian yang kedua adalah, nah itu ya. Jadi ketika kita bicara, jadi kata kritis itu pertama kali diintroduksi oleh Kant, digunakan pertama kali untuk menguji kesahihan ilmu pengetahuan, kevalitan ilmu pengetahuan dengan cara menetapkan dua batasan. Ya, dengan cara menetapkan dua cara, menetapkan batasan dan menetapkan batasan rasio dan menetapkan objek. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara madhab Frankfurt atau madhab kritis, yang perlu catat madhab Frankfurt itu adalah neomarxisme. Neomarxisme itu artinya adalah penerus Marx, pelanjut Karl Marx. Yang tentu saja kritis terhadap gagasan-gagasan Marx. Lah di bagian mana kita bisa tahu nanti gagasan madhab Frankfurt itu kemudian yang dikritik oleh gagasan-gagasan Marx yang dikritik oleh madhab Frankfurt atau yang ditelanjangi oleh madhab Frankfurt, nanti kita bisa tahu di mana gagasan Marx yang dikritik oleh madhab Frankfurt. Nah, yang perlu catat dalam teori kritis itu yang perlu dipahami bahwa teori kritis ini perhatian utamanya, teori kritis adalah membangun sebuah teori yang tujuannya adalah emansipasi. Jadi teori kritis itu fungsinya itu tidak hanya, teori itu harus fungsional. Jadi gini. Perhatian utama daripada teori kritisnya madhab Frankfurt itu, teori itu harus fungsional. Artinya teori fungsional itu bisa dimanfaatkan, bisa difungsikan. Oke, itu fungsional. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tidak hanya sekedar berhenti di pikiran, tetapi juga bisa diaktualisasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya Frankfurt ini mengkritik warisan-warisan rasionalisme yang dianggap teori rasionalisme itu dianggap teori yang tidak fungsional. Karena misalnya menemukan substansi ya, inti daripada pengetahuan itu mengkategorikan tiga Tuhan ya. Tuhan itu tidak fungsional kira-kira gitu. Ini menurut Frankfurt ya. Kamu enggak apa-apa misalnya enggak sepakat, boleh saja asal bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik, jadi apa?
teori kritis itu harus fungsional, bisa berfungsi, bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar berhenti di pikiran, tetapi harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, clear ya? Tidak ada masalah dalam ini ya, tidak ada persoalan ya. Teori kritis ya, paham ya? Jadi teori itu harus fungsional. Teori bisa dimanfaatkan, teori bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nah prinsip secara lebih spesifik Mark Horkheimer. Yes. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Para eksponen itu para pemerhati, para penafsir. Eksponen artinya eksponen itu pemerhati atau penafsir. Penafsir utama dari madzhab Frankfurt itu ada 4 tokoh. Yang pertama tentu saja adalah Mark Horkheimer, kemudian Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas. Jadi 4 tokoh ini Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas. Ada kalau pelatih Liverpool ini Jürgen Klopp ya, Jürgen Klopp. Ya karena Jürgen itu pasti Jerman ya. Biasa kayak seperti Marga itulah kalau dalam konteks Indonesia itu. Siregar barang itu, Nasution, kira-kira itu. Jadi ada 4 tokoh itu ya, Horkheimer, Adorno, Marcuse, kemudian Habermas. Nah disebut dengan neomarxisme. Kenapa disebut dengan neomarxisme? Karena penerus gagasannya Marx, tetapi juga kritis terhadap pemikiran-pemikiran Marx. Dan di bagian mana madzhab Frankfurt itu mempersoalkan Marx, nanti kita akan tahu. Itu. Nah, secara spesifik Herbert Marcuse mengintrodusir teori kritis itu dengan 3 prinsip. Ada 3 prinsip teori kritis. Yang pertama, teori kritis itu secara integral terkait dengan realitas konkret. Jadi gini, konsen daripada teori kritis itu adalah hanya membicarakan persoalan-persoalan yang konkret, yang jelas. Seperti kemiskinan, penindasan itu adalah persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh manusia. Kebodohan itu juga persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh manusia. Maka konsen dari teori kritis itu adalah teori kritis itu hanya menyoal, hanya membicarakan, hanya membahas sesuatu yang konkret. Nah sebenarnya tadi sudah saya singgung. Sebenarnya prinsip pertama ini itu mengkritik warisan-warisan rasionalisme modern yang menemukan konsep cogito lewat yang terkenal ya jargonnya, termasuk rasionalisme itu kan yang terkenal itu kan tokohnya kan René Descartes ya, jargonnya cogito ergo sum itu. Saya berpikir maka saya ada. Kemudian konsep substansi Tuhan, materi dan sebagainya, ini sesuatu yang imaterial atau sesuatu yang tidak konkret, makanya nggak terlalu penting kira-kira gitu. Ini menurut madzhab kritis lah. Makanya orang itu nggak usah bersusah payah memikirkan sesuatu yang tidak penting. Kira-kira itu ya. Yang lebih penting yang konkret yang dihadapi oleh manusia. Yang dihadapi manusia, termasuk pengapain itu sesuatu yang konkret ya. Kira-kira gitu. Jadi orientasi daripada teori ini berbicara sesuatu yang konkret atau integral dengan sesuatu yang konkret, yang pasti itu kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, teori kritis itu punya prinsip menguji secara kritis kontradiksi yang terjadi di masyarakat. Jadi gini, ini kaitannya dengan fungsi daripada teori kritis. Jadi teori kritis itu adalah menguji kontradiksi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah tentu saja ketika kita bicara penyimpangan itu banyak sekali contohnya. Dominasi itu juga bagian dari penyimpangan. Hegemoni itu adalah bagian dari penyimpangan. Penindasan itu adalah bagian dari penyimpangan. Kebodohan itu adalah penyimpangan. Nah, teori kritis itu mencoba melihat itu semua. Jadi apa yang kita anggap baik-baik saja,
Dalam perspektif teori kritis itu sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Misalnya kita menyebut kemiskinan itu karena takdir misalnya. Banyak anggapan seperti itu. Kenapa orang itu miskin? Karena dia tidak bekerja. Padahal kalau menurut analisisnya teori kritis, kemiskinan itu tidak hanya disebabkan karena orang itu malas bekerja dan lain. Karena ada faktor atau ada politik di situ. Makanya kita menganggapnya itu baik-baik saja, tapi padahal itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Nah tentu saja ketika kita serius mempelajari teori kritis ini pasti paham itu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah penggunaan beberapa idealitas, artinya tokoh-tokoh masa lalu ya, misalnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi Hegel, Marx, Kant, Sigmund Freud itu adalah tokoh-tokoh masa lalu, artinya tokoh-tokoh yang sudah lampau, tetapi masih sesuai, masih relevan untuk dipakai menilai situasi hari ini gitu. Jadi maksudnya penggunaan beberapa idealitas masa lalu itu artinya adalah pemakaian teori-teori yang direpresentasikan oleh eksponen Madhab Frankfurt tadi sudah saya katakan, misalnya Marx, Marx, kemudian Sigmund Freud, Kant, Hegel, itu masih relevan untuk membaca situasi hari ini. Jadi itu tidak hanya sekedar teori, tetapi teori tersebut itu masih bisa sesuai untuk membaca keadaan kita hari ini. Misalnya ini ya. Misalnya teorinya Marx misalnya. Kenapa dalam sistem kehidupan kita itu terjadi polarisasi itu pemilihan dua ya. Ada borjuis ya, borjuis itu pemilik modal, kapitalis ya, atau pemilik modal. Kemudian ada proletar ya, proletar itu buruh, proletar itu kita tidak tidak memiliki modal. Nah itu kan kalian itu kan lahir pada ya sekitar kurang lebih abad 18-an. Tapi faktanya hari ini itu kan teori tersebut itu kan kondisi seperti itu kan masih sampai saat ini kan masih tetap ada pemisahan antara atau polarisasi antara buruh dan majikan gitu ya. Dan nanti kita akan tahu. Baik itu ya. Jadi sekurang-kurangnya lebih spesifik Mark Horkheimer itu mengintrodusir 3 prinsip dari teori ini. Pertama, teori kritis itu berurusan dengan sesuatu yang konkret, ya maka membuang jauh-jauh sesuatu yang abstrak ini karena tidak ada fungsinya apa-apa. Percuma kita mendebatkan masalah itu karena tidak berfungsi. Kira-kira gitu loh ya. Percuma kita misalnya gontok-gontokan diskusi sampai karena itu nggak fungsional. Kemudian yang kedua adalah fungsi, kaitannya dengan fungsi. Teori kritis itu punya fungsi membaca kontradiksi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusi, tidak hanya sekedar membaca tetapi juga memberikan solusi ya, karena semangatnya tadi apa? Emansipasi. Emansipasi itu kan kebebasan atau memerdekakan ya, emansipasi perempuan. Ada istilah emansipasi perempuan itu adalah memerdekakan atau membebaskan perempuan, mungkin kira-kira gitu. Nah, penggunaan beberapa idealitas tadi sudah saya sampaikan dari akar daripada pendirian kritis itu ada 4, siapa? Kant, Hegel, Marx, Sigmund Freud itu masih relevan untuk membaca situasi kita hari ini atau situasi sekarang. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke pokok-pokok pikiran Madhab Frankfurt. Jadi ada 4 pokok pikiran daripada Madhab Frankfurt yang berkaitan dengan, saya akan pelan-pelan menjelaskan ini. Ya, saya akan pelan-pelan, yang penting paham gitu ya. Percuma misalnya itu juga enggak mudah ya. Saya akan pelan-pelan. Yang pertama adalah kritik kapitalisme. Jadi pokok pikiran Madhab Frankfurt yang pertama adalah kritik atas kapitalisme, kemudian kritik positivisme, hegemoni dan gagasan hegemoni dan dominasi,
Kemudian yang ketiga adalah kritik ideologi. Jadi ada 4 ya. Kritik kapitalisme, kritik positivisme, gagasan hegemoni dan dominasi, serta kritik ideologi. Nah, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Jadi misalnya nanti ada pembahasan yang menurut sampai perlu untuk ditanyakan, tidak usah malu, biasa saja ya. Langsung ditanyakan, atau misalnya Pak, saya tidak paham dengan istilah-istilah ini, nanti langsung ditanyakan saja. Yang pertama, karena kita ini masuk ke materi ya, materi atau pokok-pokok pikirannya Mas biar paham. Yang pertama adalah kritik kapitalisme. Nah, gini, yang pertama saya ingin mengatakan gini kepada sahabat-sahabat. Berbicara tentang kapitalisme, saya yakin dan percaya bahwa sebagian dari sahabat-sahabat atau semua sahabat-sahabat yang hadir di sini pasti tahu kapitalisme itu apa. Kemarin juga. Karena kapitalisme itu adalah tema yang sering dibahas di forum-forum PMI, pengkaderan PMI, kapitalisme itu pasti disinggung, baik itu pengkaderan formal maupun non formal pasti menyinggung soal kapitalisme. Maka saya tidak akan mengintrodusir pengertian dari kapitalisme itu apa. Tapi yang ingin saya tegaskan kepada sahabat-sahabat semua adalah kritiknya Frankfurt terhadap kapitalisme. Oke ya, itu ya. Jadi saya tidak akan memperkenalkan pengertian kapitalisme adalah gini kan. Tapi bagaimana madhab Frankfurt ini mempersoalkan kapitalisme. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang kapitalisme, kita tidak pernah bisa melupakan dengan tokoh yang bernama Karl Marx. Karena kapitalisme itu terminologi yang diintrodusir oleh Karl Marx. Jadi ketika kita bicara kapitalisme, kita tidak bisa serta-merta kemudian membuang Karl Marx dalam konsep kapitalisme. Karena kapitalisme itu diintrodusir oleh Karl Marx. Seperti yang sudah saya sampaikan, madhab Frankfurt itu adalah neomarxisme. Karena neomarxisme berarti madhab Frankfurt itu adalah pengikutnya. Makanya ketika mengkritik kapitalisme, madhab Frankfurt itu juga menyertakan gagasan atau pikiran-pikirannya Karl Marx. Oke, lah di bagian mana Frankfurt ini menyertakan pikiran-pikirannya Karl Marx? Saya akan jelaskan pelan-pelan. Madhab Frankfurt itu sepakat dengan konsepnya Marx bahwa kapitalisme atau sistem kapitalisme itu telah menciptakan konsentrasi kekayaan itu hanya dimiliki oleh para kapitalis, para pemilik modal, para borjuis kalau dalam bahasanya Marx. Jadi saya ulang lagi, Frankfurt itu sepakat, madhab Frankfurt itu sepakat bahwa sistem kapitalisme itu telah menciptakan bahwa semua kekayaan, seluruh konsentrasi kekayaan itu dikuasai oleh pemilik modal. Lah pertanyaannya kemudian adalah di mana posisi proletar atau di mana posisi pekerja? Di mana posisi buruh? Ya, buruh itu yang kasar ya bahasanya. Kalau semua kekayaan itu dieksploitasi atau dikuasai, didominasi oleh pemilik modal, terus bagaimana dengan nasib buruh? Nah, maka posisi buruh itu teralienasi, terasingkan. Teralienasi itu maksudnya terasingkan. Posisi buruh itu teralienasi dalam diri dan di luar dirinya sendiri. Mengapa buruh itu terasingkan dalam dirinya dan di luar dirinya sendiri? Karena satu, buruh itu tidak bisa mengakses komoditas yang dia buat sendiri dengan menggunakan
kekuatan tangan dan resiko yang dimiliki. Gini, contoh ini. Contoh ilustrasi sederhana gini. Saya buru rokok misalnya.